Kerucut. Definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Kerucut adalah 5 segi N beraturan yang alasnya berbentuk lingkaran. Unsur-unsur kerucut. Yang pertama, bidang alas berbentuk lingkaran dengan pusat di titik O. Kemudian diameter bidang alasnya atau D yaitu AB. Kemudian jari-jari bidang alas atau R yaitu OA dan OB ini adalah jari-jarinya. Tinggi kerucut atau T ini adalah jarak antara titik C dengan O ya. Jadi di sini adalah tingginya, tinggi jarak titik pusat C ke pusat bidang alas yaitu O yakni CO. Kemudian selimut kerucut yaitu sisi kerucut yang tidak diakhir ya, yang merupakan bidang lengkung. Jadi ini adalah sisi kerucutnya. Selimut kerucutnya ya. Kemudian apotema atau garis pelukis di sini disebut sebagai S. Ini adalah sisi miring dari BC. Sehingga ketika ya, dalam suatu kerucut ya diketahui adalah tingginya, maka kita perlu mencari S-nya ya, garis pelukisnya dengan menggunakan teorema Pitagoras. Karena di sini kita bisa melihat bahwa kerucut itu sebenarnya hampir mirip konsepnya dengan limas ya. Setelah kita mencari S-nya atau garis pelukisnya, kita bisa menggunakan pendekatan pada teorema Pitagoras ya. Jadi jika mencari S-nya, maka kita bisa gunakan S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Begitu. Jadi dalam hal ini, garis pelukis sebagai contoh adalah garis BC atau CB dan juga AC. Luas permukaan kerucut. Jadi dapat dilihat pada gambar, ini adalah luas permukaan kerucut, yaitu penjumlahan antara satu luas lingkaran dengan juring lingkaran. Luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut, yaitu PR kuadrat ditambah luas selimut. Soalnya kita harus mencari luas selimut terlebih dahulu. Berikut ini adalah penjelasan mengenai cara mendapatkan luas selimutnya. Jadi kita bisa ketahui bahwa di sini ada beberapa bagian yang kita bisa kenali, di mana di sini adalah S-nya. S itu adalah sebenarnya adalah jari-jari lingkaran yang besar. Namun yang kita gunakan sini adalah yang berwarna orange, karena ini adalah luas selimutnya ya. Karena yang orange ini adalah bagian dari satu lingkaran. Nah, S di sini sebenarnya adalah jari-jari pada satu lingkaran yang besar. Kemudian di sini adalah busur pada satu lingkaran. Nah, kalau kita lihat pada kerucutnya, maka busur ini adalah keliling dari lingkaran. Mengapa? Karena ketika kita bongkar pada kerucut itu, bagian yang ada pada busur ini merupakan keliling lingkaran yang kecil ini. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa luas permukaan kerucut itu adalah sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut. Kita nanti akan menggunakan rumus ini untuk mencari luas permukaan kerucut ya. Nah, ini dari mana? Yaitu dari penjelasan berikut ini. Pada gambar ini kita mengetahui bahwa di sini adalah titik pusat lingkaran yang berjari-jari S. Ini adalah lingkaran yang besar, kemudian busur AB dibagi keliling alas kerucut yaitu 2πr, kemudian OB di sini adalah jari-jari lingkaran yang disebut sebagai S-nya ya, atau OA ini sama, semuanya adalah garis pelukisnya atau S-nya. Kemudian luas selimut yang adalah luas juring lingkaran AOB. Ya, jadi ada juring AOB, yaitu luas juring lingkaran ya. Dan dari sini kita bisa dapatkan perbandingan luas selimut juring AOB per luas lingkaran O ya. Jadi kita lihat perbandingan luas juring di sini dibagi dengan luas satu lingkaran. Kemudian panjang busur AB di sini ini adalah sebenarnya keliling lingkaran yang besar ya, tapi hanya busur AB-nya. Kita bisa bandingkan dengan yang keliling lingkaran yang besar ya. Jadi sebenarnya ini sama-sama membandingkan, kita bisa melihat pada keliling atau lingkaran yang besar begitu ya. Kita bisa melihat luas lingkaran yang besar dan juga keliling lingkaran yang besar. Sehingga kita akan dapatkan luas selimutnya. Nah, dari sini maka luas selimut adalah luas selimut per PS kuadrat, karena luas lingkaran adalah PS kuadrat. Mengapa di sini menggunakan S? Karena jari-jarinya adalah
S itu sendiri atau garis pelukisnya ya. Dibagi panjang busur AB adalah 2 PR. Mengapa 2 PR? Karena 2 PR adalah keliling dari lingkaran yang kecil ya. Kemudian dibagi keliling lingkaran yang besar yaitu 2 PS. Ya, jadi 2 PS yaitu 2 kali PR karena jari-jari lingkaran yang besar itu adalah S itu sendiri. Sehingga kita bisa sederhanakan 2Pi dengan 2Pi bisa kita coret sehingga PS kuadrat dan R per S ini bisa kita sederhanakan menjadi PRS. Kalau begitu, karena luas lingkaran itu adalah PR kuadrat dan luas limitnya adalah PRS, sehingga luas permukaan kerucut bisa kita gunakan PR R tambah S ya. Ini karena dari sini luas lingkaran itu kan PR kuadrat ditambah luas limitnya adalah PRS. Sehingga PR-nya kan bisa kita keluarkan ya, jadi di sini R tambah S gitu. Oke, sekarang contoh soal pertama. Sebuah corong terbuat dari aluminium mempunyai diameter 14 cm dan tingginya 24 cm. Berapa luas bahan aluminium yang diperlukan? Oke, kita akan kerjakan soal ini. Jadi, di sini sebenarnya kita mencari luas selimutnya ya, karena ini adalah corong. Kemudian diameternya diketahui di sini 14 cm, sehingga jari-jarinya adalah 7 cm. Lalu tingginya adalah 24 cm. Jadi di sini adalah tingginya ya. Nah, persoalannya kita membutuhkan S di sini ya. Jadi kan kalau di sini jari-jarinya 7 cm dan tingginya 24, sehingga kita bisa mencari S-nya terlebih dahulu. S-nya adalah akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat gitu ya. Nah, 24 kuadrat sama dengan 576 ya. Ditambah 7 kuadrat 49, sehingga 576 ditambah 49 hasilnya adalah 625. Nah, akar 625 adalah 25. Jadi S-nya adalah 25. Nah, sekarang kita bisa mencari luas selimut dari kerucut tersebut. Luas selimut sama dengan PRS. Jadi 22 per 7, jari-jarinya adalah 7 dan S-nya adalah 25. Sehingga 22 dikali 25 hasilnya adalah 550 cm kuadrat. Jadi luas bahan aluminium yang diperlukan adalah 550 cm kuadrat. Contoh soal kedua, tentukan luas permukaan kerucut yang mempunyai jari-jari 10 cm dan tinggi 12 cm. Nah, pada soal ini sebenarnya konsepnya sama ya, jadi harus mencari S-nya terlebih dahulu. Oke, kita cari S-nya terlebih dahulu. S sama dengan jari-jari kuadrat, 10 kuadrat ditambah tingginya 12 kuadrat. Sehingga 100 ditambah 144 sama dengan akar 244, hasilnya adalah 15,62. Nah, nanti kita bisa gunakan pi-nya yang 3,14 ya. Jadi luas permukaan kerucut sama dengan rumus yang kita gunakan adalah PR kali R ditambah S. Nah, pi-nya kita gunakan 3,14, jari-jarinya 10, berarti 10 ditambah 15,62. Jadi 31,4 kali 25,62. Sehingga hasilnya adalah 803,89 cm kuadrat. Oke, coba kita cocokkan lagi ya. Tiga puluh 31,4 dikali 25,62.
Oke. Saya hitung lagi, ternyata 804,468 cm kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah tentang volume kerucut. Nah, kita bisa lihat pada ilustrasi berikut ini bahwa volume satu tabung itu sama dengan penjumlahan dari 3 volume kerucut ya. Jadi kalau kita punya volume tabung, di mana syaratnya adalah jari-jari pada lingkarannya itu sama dengan volume kerucutnya. Gitu ya. Jadi syaratnya harus sama ya, lingkarannya itu jari-jarinya sama pada kerucut dan pada tabungnya. Nah, ini kita temukan keterkaitannya bahwa volume satu tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Nah, jadi eksperimennya bisa kita lihat pada ilustrasi berikut ini. H itu adalah tinggi, kemudian R itu adalah jari-jarinya. Jadi kalau ini tadi sudah 1 kali volume kerucut ya. Nah, ternyata bisa terisi penuh ya pada satu tabung. Sehingga 3 kali volume dari kerucut, kon itu adalah kerucut, itu sama dengan volume satu silinder atau volume satu tabung. Sehingga 3V sama dengan pi R kuadrat H. H itu adalah tingginya. Jadi volume dari tabung itu sama dengan sepertiga pi R kuadrat H ya. Atau volume kerucut itu sama dengan sepertiga kali volume pada tabung ya. Tuh. Jadi keterkaitan dari tabung dan kerucut di sini ya, jika kita memiliki lingkaran yang sama atau panjang jari-jari yang sama pada tabung dan kerucut, maka kita bisa dapatkan keterkaitan bahwa volume satu tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Dengan syaratnya adalah have same height and radius. Jadi harus memiliki tinggi dan jari-jari yang sama, baik dari volume pada tabung ya, dengan pada yang sama juga pada volume pada kerucut gitu. Sehingga if both cylinder and cone have same height and radius, then volume of a cylinder is 2 times the volume of cone gitu. Oke. Volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung, yaitu sepertiga luas A sekali tinggi, sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Sehingga volume kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat T. Contoh soal, sebuah kap lampu mini berbentuk potongan kerucut seperti gambar di bawah berikut ini ya. Jadi bagian atas dan bagian bawah ini berlubang. Tentukan luas permukaan selimut kap lampu di atas jika pi-nya adalah 3,14. Gunakan pi-nya 3,14. Jadi di sini jari-jarinya 3 cm, yang bawah 9 cm, lalu S-nya adalah 10 cm ya. Oke, kita akan kerjakan. Buat kesebangunannya dengan kerucut utuh seperti gambar berikut. Jika pada soal sebelumnya menggunakan garis tinggi, kali ini menggunakan garis miring atau garis pelukis kerucut. Jadi kita bisa buat seperti ini ya. Tadi kan jari-jari yang atas 3 cm, yang bawah 9 cm, kemudian S-nya adalah 10 cm. Diperoleh perbandingan X per 3 sama dengan X plus 10 per 9. Ini adalah perbandingannya ya. Jadi kita bisa dapatkan perbandingan. Di sini X per 3 sama dengan X plus 10 per 9. Jadi masih ingat tentang materi kesebangunan ya, kita bisa gunakan perbandingan di sini. Maka 9X sama dengan 3X plus 30 menjadi 6X sama dengan 30, yaitu X-nya sama dengan 5 cm. Dapat disimpulkan garis pelukis kerucut asal adalah S sama dengan X plus 10 sama dengan 15 cm. Dan garis pelukis kerucut yang kecil adalah S sama dengan X sama dengan 5 cm. Nah, luas selimut bangun ini menjadi luas selimut kerucut asal dikurangi luas selimut kerucut kecil, yaitu PRS dikurangi PRS. Ya, ini yang kecil ya. Sehingga Pi dikali RS min RS. Ini yang kecil. Sama dengan 3,14 dikali 9 kali 15 dikurangi 3 kali 5.
Jadi 3,14 dikali 120, hasilnya adalah 376,8 cm kuadrat. Jadi kita bisa dapatkan luas selimut pada kap lampu yang tadi itu ya, dengan cara seperti ini, yaitu hasilnya adalah 376,8 cm kuadrat. Oke, kita akan lanjutkan tentang bola ya pada video berikutnya.